Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, selama masa Prapaskah ini, salah satu hal yang kita perlu lakukan adalah lebih banyak berdoa. Gereja selalu mengajak kita untuk berdoa. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema doa yang mentransformasi. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat relasi dengan Tuhan. Kedua, salib, bahkan dalam relasi itu. Dan ketiga, kemuliaan dalam relasi dengan Tuhan. Relasi, salib, dan kemuliaan. Doa yang mentransformasi. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengundang 3 muridnya naik ke Gunung Tabor untuk berdoa. Apa sih doa itu? Doa pada dasarnya adalah membangun relasi dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita semua untuk menjadi umatnya, untuk menjadi sahabatnya. Seperti ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Tuhan menjadi bapa dari Abraham dan Abraham menjadi umatnya. Ada relasi antara bapa dan Abraham. Ada relasi antara bapa dan kita. Kita semua diajak untuk masuk ke dalam relasi tersebut. Seperti Yesus mengajak murid-murid untuk naik ke Gunung Tabor, untuk mengarahkan pikiran dan hati kepada Tuhan. Kita semua juga hari demi hari diajak untuk lebih sering membangun relasi ini dengan Tuhan. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, bukan berarti bahwa segala sesuatu itu jadi mudah. Kita melihat dalam pengalaman di Gunung Tabor saat Yesus ini menampakkan kemuliaannya, ada Musa dan Elia.
Musa dan Elia sudah membangun relasi dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam hidup mereka? Apakah hidupnya Musa dan Elia ini enak-enak saja, santai-santai aja, semua beres, semua permohonan mereka dikabulkan? Tidak. Kita tahu bahwa hidupnya Musa dan Elia itu tidak mudah-mudah saja, enak-enak saja. Karena apa? Kita melihat bagaimana Musa yang punya peran besar, luar biasa, membawa umat Israel keluar dari penjajahan di Mesir. Apa yang terjadi sepanjang perjalanan umat Israel ke tanah terjanji yang dipimpin oleh Musa? Umat Israel selalu komplain, marah-marah, tidak puas. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Musa yang sudah mengorbankan hidupnya, yang sudah mengikuti kehendak Tuhan, yang sudah membangun relasi dengan Tuhan, tapi ternyata hidupnya tidak mudah. Ada banyak kesulitan yang dia tetap harus hadapi. Bagaimana dengan Elia? Elia adalah nabi yang luar biasa. Kita tahu kisah bagaimana Elia mengalahkan nabi-nabi Baal. Luar biasa kisahnya Elia. Tetapi apa yang terjadi sesudah itu? Walaupun Elia sudah mengalahkan nabi Baal, Elia sudah mengikuti kehendak Tuhan, Elia sudah membangun relasi dengan Tuhan, ternyata Elia juga bisa jatuh dalam kekecewaan, kesendirian, ketakutan, bahkan keputusasaan. Karena Elia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel yang mau membunuh dia. Dan ternyata dalam pengejaran itu Elia juga bisa merasa takut dan bahkan putus asa. Tokoh dalam kitab suci sebesar Musa dan Elia juga mengalami ketakutan, kesulitan, kekecewaan, keputusasaan sama seperti kita. Jadi ketika kita membangun relasi dengan Tuhan bukan berarti kita sudah sempurna. Kita datang kepada Tuhan dalam doa, kadang-kadang seperti para murid juga. Para murid yang naik ke Gunung Tabor bersama Kristus, apa yang terjadi? Mereka ketiduran. Mungkin sama seperti banyak dari kita. Kalau doa seringkali ketiduran. Kalau mesti doa seringkali lebih pilih tidur daripada doa. Kalau doa malam udah capek, udah deh nggak usah doa lagi, langsung aja tancap tidur, ya. Atau kalau lagi doa rosario, ketiduran. Sama seperti para murid. Para murid juga ketika menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus, Petrus bilang, aku mau bangun kemah di sini. Padahal itu bukan tujuan dari Yesus. Yesus nggak mau para murid hanya menikmati relasi dengan Tuhan, tapi harus turun gunung dan menjalani hidup dengan salibnya, dengan salibnya, dengan segala kesulitannya, dengan segala perjuangannya, dengan segala kekecewaan hidup di dunia. Tuhan, kenapa sih aku udah rajin doa rosario, aku udah rajin ke misa, aku udah rajin adorasi, bahkan aku sudah puasa, sudah berkorban, tapi kenapa doanya belum dijawab? Kenapa hidupku masih susah? Kenapa suamiku belum bertobat? Kenapa istriku itu masih bencekno? Kenapa anak-anakku masih hidupnya foya-foya? Kenapa mereka masih berantem terus? Kenapa aku masih difitnah dalam komunitas gereja?
Padahal aku sudah berkorban dan melayani. Aku sudah rajin berdoa. Banyak pertanyaannya. Selalu ada salibnya. Kita pikir kita mau enak-enakan aja. Puji Tuhan, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, turun gunung. Gak bisa, hanya doa enak-enakan. Karena doa ini harus terus menjadi kekuatan dalam hidup sehari-hari ketika kita harus panggul salib. Seperti Musa dan Elia harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tapi puji Tuhan, di dalam doa kita selalu mendapatkan kekuatan untuk tidak putus asa. Sehingga hari demi hari dengan kekuatan dari Tuhan, kita juga bisa harapannya mengalami kemuliaan dari Tuhan. Jadi jangan pernah lelah berdoa. Push, pray until something good happen. Push, pray until something good happen. Berdoa terus sampai satu hari hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah putus asa. Kita tahu, kita selalu diingatkan dari pengalaman Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Doa tidak membuat hidup kita gampang. Tapi doa membuat kita jadi kuat untuk pikul salib bersama Kristus dan membangun relasi bersama Kristus. Seringkali kita harus doa bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, tapi bertahun-tahun supaya pertobatan terjadi. Tapi jangan kenal lelah. Ada satu peristiwa yang berhubungan dengan para suster Karmel. Kita tahu ada suster Karmel yang sangat terkenal, namanya Teresa dari Kanak-Kanak Yesus. Dia punya kakak juga suster dan jadi kepala di satu biara para suster pertapa. Jadi kalau suster pertapa itu hidupnya pagi, siang, sore, malam berdoa terus. Doain kita. Dan suster kepala ini diberi tugas oleh Paus. Tugasnya tidak main-main. Dari Paus sendiri. Paus Pius ke-11. Jadi ada satu kelompok di Prancis, mereka ini berjuang, kelompok nasionalis, berjuang untuk negaranya. Tapi dalam perjuangan ini, mereka yang nasionalis, ini banyak juga yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dalam perjuangan mereka untuk mengangkat negara, untuk mengangkat masyarakat, seringkali mereka melawan gereja. Seringkali mereka punya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran iman. Jadi mereka punya satu majalah dari kelompok mereka, namanya Action Française, di mana Paus bilang semua umat Katolik tidak boleh baca majalah ini, tulisan-tulisan ini. Padahal mereka berharap bisa mempengaruhi negaranya, mempengaruhi banyak masyarakat Prancis dengan majalah ini. Jadi mereka sangat kecewa pada Paus. Tapi Paus keras. Sebelum mereka bertobat, tidak boleh. Jadi pemimpinnya ini orang kuat, namanya Charles Maurras. Charles. Dia adalah orang yang sangat pinter, sangat karismatik, sangat hebat, tapi ateis, gak percaya sama Tuhan. Jadi Paus bilang kepada kakaknya Santa Teresa ini dan para suster di pertapaan mereka untuk doain kelompok ini. Terus menerus mereka doain. Sampai sesudah bertahun-tahun, ternyata ada komunikasi dari si Charles ini sama kakaknya Therese. Ada komunikasi dengan para suster di pertapaan ini. Kemudian dia mulai mau datang, mulai mau ikut misa sesudah beberapa tahun.
Dan perjumpaan ini mulai di tahun 1936. 1936. Waktu mulai ketemu, mulai surat-suratan, ya. Si Charles ini bilang dengan sangat jelas, aku nggak percaya sama Tuhan. Tapi dia senang ketemu para suster, karena para suster ini membawa damai, memberikan kesejukan, selalu mengatakan hal-hal yang baik. Ya, jadi dia senang. Bahkan mau ikut misa bersama para suster. Terus-menerus disuratin tentang Tuhan Yesus, tentang pertobatan, tentang hidup ikut Tuhan. Satu hari dia mau pakai scapularnya Karmel, suster-suster Karmel. Dan dia dikasih relikuinya dari Teresia Lisieux. Dia simpen. Tapi dia terus tulis kepada suster, saya tetap tidak percaya sama Tuhan. Dan itu terjadi bertahun-tahun, belasan tahun. Dia terus katakan, saya nggak percaya Tuhan. Dia orang baik, dia berjuang buat banyak orang, dia menghargai para suster Karmel, tapi tetap dia bilang, saya nggak percaya Tuhan. Dan kadang ada ajaran gereja Katolik yang dia remehkan. Tapi para suster tetap bertekun dalam doa. Sesudah 16 tahun si Charles ini sakit dan mau meninggal. Apa yang terjadi? 2 hari sebelum dia meninggal, dia menerima berbagai sakramen gereja. Dan dia tulis satu tulisan, satu doa yang disebut sebagai doa sebelum kematian. Dia katakan, Tuhan, buatlah aku tertidur dalam damai, dalam pelukan, pengharapan, dan kasih. Jadi beberapa saat sebelum dia meninggal, dia bisa panggil nama Tuhan. Luar biasa ya, tapi ini bukan doa yang cuma 1 bulan, beberapa bulan, 1 tahun, belasan tahun dari para suster yang percaya bahwa kuasa doa luar biasa. Kuasa doa tidak mengecewakan kita. Oleh karena itu, hari ini kita semua diundang untuk membawa berbagai beban kita kepada Tuhan. Bawa salib kita dalam doa, supaya kita selalu kuat berjalan, berziarah dalam hidup bersama Tuhan, dan pasti dalam Tuhan kita tidak akan kecewa. Amin.